Audio Jungle. Ya, salam. Kita masuk dalam pertemuan kita yang ketujuh. Ini adalah pertemuan yang terakhir membahas tentang hak asasi manusia. Di mana pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan pertemuan keenam kita sudah melakukan ulangan harian yang materinya tentang HAM. Ini adalah materi terakhir di mana kita akan berbicara tentang sikap gereja terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Nah, tentu secara global bahwa gereja harus memang memiliki sikap tentang hak asasi manusia Indonesia, bahwa gereja harus hadir sebagai pembawa berkat, pembawa terang, pemberi damai. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Yesus berkata bahwa kita harus mengasihi sesama, siapapun, bahkan musuh sekalipun, kita harus mendoakan dan mengasihi mereka. Bahkan di dalam kitab Matius juga berkata, Yesus berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Kita tahu bahwa di Indonesia, kalau kita mencari data tentang berapa banyak gereja dibakar atau dilakukan pengerusakan setiap tahunnya, nah kita itu boleh mencari itu. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap itu? Apakah kita bisa melakukan pembalasan? Nah, pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi, apakah gereja harus tenang saja? Nah, tentu kita tidak. Bukan berarti kita harus tenang saja. Namun kita harus bersikap. Ya, ada banyak juga hamba Tuhan, umat Tuhan di negara ini, khususnya di pemerintahan, seharusnya mereka pun harus bisa memberi suara-suara kenabian, suara yang mewakili gereja untuk perdamaian di Indonesia. Nah, kita baca di dalam Matius pasal 22 sebagai ayat. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, Amos pasal 5 ayat 5 pasal 5 ayat 21 sampai 24. Namun kita baca dulu Matius pasal 22 ayat 37 berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita diajar supaya kita mengasihi sesama manusia. Hak asasi manusia di Indonesia, kita lihat dulu. Indonesia dibentuk sebagai negara yang demokratis, ya. Hak asasi manusia diakui seperti tersirat dalam rumusan Pancasila, di mana di situ tertulis tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa sila ini berbicara tentang kemanusiaan, di mana kita harus saling menghargai. Rumusan tersebut sebenarnya sudah mencakup ayat-ayat yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang tertulis dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun sekedar pernyataan bahwa negara Indonesia yang berdiri di atas dasar negara Pancasila dan dipandu oleh Undang-Undang Dasar 45 tidak dengan sendirinya menjamin perwujudan hak asasi manusia. HAM tidak dapat terwujud secara otomatis, namun melalui sebuah proses panjang dalam pembelajaran, pembiasan, serta penghayatan. Nah, kita tahu bahwa demokrasi dan penerapan HAM di Indonesia tidaklah gampang terwujud, ya.
tentu mengalami pergulatan yang cukup luar biasa, sekalipun kita ada di bawah naungan satu dasar negara Pancasila yang diikat di dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi ada orang-orang tertentu yang ingin merusak persatuan itu, bahkan wawasan Nusantara Indonesia. Nah, khususnya kita melihat, atau kalau boleh kita melihat ke sebuah zaman atau masa, itu pada masa Orde Baru ya. Sekarang ini sudah masa reformasi, dan sekarang kita sudah mulai membaik negara kita ya. Nah, dulu di masa Orde Baru ada banyak terjadi pertumbuhan darah. Disitulah masa kelam demokrasi atau HAM. Bagaimana ada disebutan di sana pada saat itu Petrus ya, penembakan misterius yang terjadi pada sekitar tahun 82 sampai 84 seperti gambar berikut ini ya. Sekitar 8.000 orang yang dianggap sebagai preman atau kriminal ditembak mati juga tanpa proses peradilan. Penangkapan, penghilangan nyawa ya, penindasan terhadap kebebasan berpendapat bagi pelanggaran terhadap demokrasi dan hak asasi manusia terus terjadi di bawah pemerintahan Orde Baru. Nah, ini gambar-gambar yang masih ada ya kita lihat di sini pada zaman Orde Baru, di mana kekuasaan kadang dipakai untuk alat kekuasaan untuk menghakimi atau menindas orang-orang yang dianggap tidak berpihak kepada pemerintah. Nah, jika kita melihat di sebuah media, BBC menurunkan berita berikut ini. Bati Mulyono adalah korban selamat dari kejaran penembak misterius di era 80-an. Nah, apa yang dikatakan? Rumah saya, rumah istri saya, dan keluarga saya digerebek oleh orang-orang bertopeng menggunakan senjata laras panjang, dan dimanapun saya dikejar. Saya sempat bersembunyi di beberapa tempat, paling lama di Gunung Lawu selama 1,5 tahun. Di Semarang, mobil hardtop saya kacanya pecah, semua ditembaki. Di Blok M Jakarta, saya sempat ditembak tapi tidak kena. Sangat luar biasa, mengerikan keadaan ketika itu, kata Bati Mulyono. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Bagaimana gereja bersikap? Pembahasan ini merupakan klimaks atau puncak dari 3 pembahasan sebelumnya mengenai hak asasi manusia. Mengapa hal ini penting? Karena gereja menyatakan misi Allah di dunia, yaitu memberitakan kasih. Jadi kita lihat di sini sikap gereja itu adalah harus tetap pada konsistensi kasih, perdamaian, dan sukacita pada dunia. Dalam kaitan dengan misi tersebut, gereja memiliki tanggung jawab di bidang HAM. Bentuk tanggung jawab itu antara lain dengan memperdengarkan suara kenabian melalui pemberitaan dan pengajaran, serta menunjukkan keberpihakan bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Itu tugas gereja, bukan membuat sebuah kerusuhan, bukan mendatangkan sebuah malapetaka di bangsa kita, tetapi justru sebaliknya, tetap menjadi pengayom bagi bangsa ini, berpihak kepada orang-orang yang menjadi korban pelanggaran HAM. Segala kejahatan harus dibuang dari gereja. Dan ini adalah masa kelam ya, bagaimana berapa kali gereja dibom di Indonesia. Apakah gereja boleh membalas dendam ketika gereja sebagai umat Tuhan dibom atau diteror? Yesus berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau.
Matius 5 ayat 44. Kalau kita membaca di Google, ya, gereja pun sebenarnya berusaha untuk ikut mengambil bagian di dalam hak. Gereja tidak boleh sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri saja, karena tugasnya di dunia ini justru untuk menjadi pelayan Allah dan sesama. Gereja harus hadir di dunia ini justru untuk ikut serta menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Artinya gereja dipanggil untuk mewujudkan kehendak Allah di tengah-tengah dunia, yakni keadilan, kebenaran, pembelaan terhadap kaum tertindas dan teraniaya. Gereja perlu mendidik warganya agar mengerti dan sadar akan pentingnya perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia sebagai kehendak Tuhan. Gereja juga perlu bekerja sama dengan semua pihak, para pemeluk agama lain, maupun berbagai LSM, lembaga swadaya masyarakat, yang memiliki kepedulian yang sama, karena ini adalah sebuah perjuangan besar yang tidak akan dapat dilakukan hanya oleh orang Kristen dan gereja saja. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian materi pembelajaran kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Jadilah pembawa damai bagi setiap orang. Shalom.